warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Agus Dayat dari NRP 20362111009. Saya akan mempresentasikan tentang hasil dari praktikum tentang tekanan hidrostatis. Terlebih dahulu kita harus mengenal tekanan hidrostatis itu apa. Oke, di sini tekanan hidrostatis adalah segala sesuatu yang membahas tentang tekanan pada zat alir yang tidak dapat bergerak atau kita sebut diam. Tekanan hidrostatis ini sendiri di semua titik yang terletak pada bidang mendatar dalam suatu jenis zat cair, nilainya adalah besarnya adalah sama. Oke. Tekanan hidrostatis memiliki rumus, yaitu tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Rho adalah massa jenis yang satuannya kilogram per meter pangkat 3. Oke. Selanjutnya ada gravitasi, yaitu dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dengan H, yaitu ketinggian, satuannya adalah meter. Kemudian saya lanjutkan tentang video praktikum saya yang saya buat sendiri mengenai tekanan hidrostatis. Oke. Pertama, bentar. Pertama, kita harus siapkan air sebagai medianya. Kedua, kita harus siapkan botol sebagai wadah untuk air tersebut. Ketiga, kita siapkan jangka untuk melubangi botol yang sudah saya siapkan tadi. Selanjutnya adalah solatif untuk menutup lubangnya. Selanjutnya ada penggaris untuk mengukur jarak dari deras tekanan tersebut. Kemudian yang terakhir ada gunting. Pertama, kita mengukur botol tersebut untuk menandai antar lubangnya. Di sini saya buat 5 cm untuk jarak antar lubangnya, dan dari titik paling bawah sendiri ke lubang keempat atau terakhir saya misalkan 8 cm. Saya buat 8 cm. Kemudian saya teruskan untuk melubangi lubang-lubang yang tadi. Kemudian saya siapkan solatif. Kemudian saya tutup agar saat pengisian tidak ada kebocoran. Dan digunakan untuk praktikum nanti. Kemudian saya isi air. Oke, di sini saya siapkan menggaris, lalu saya letakkan bawah untuk mengukur jarak dari tekanan tersebut. Ini adalah untuk lubang pertama, saya isi air dulu supaya volumenya nanti sama. Kemudian saya tutup lagi, saya tulis hasilnya. Kemudian untuk yang kedua, saya isi kembali. Saya buka untuk lubang yang kedua. Kemudian saya tutup dan saya tuliskan kembali. Kemudian saya isi kembali untuk sekian kalinya, untuk biar volumenya itu sama. Ini untuk lubang yang ketiga. Untuk lubang yang terakhir, untuk keempat, saya isikan kembali biar volumenya sama.
Lalu saya buka, saya tuliskan jaraknya tadi berapa, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dari hasil tadi pada lubang yang pertama dengan kedalaman 6 cm, ini kedalamannya dalam 1 cm ya. Terus jarak dari pancaran airnya adalah 14 cm, dan untuk lubang yang kedua dengan kedalaman 11 cm dengan jarak pancarannya sebesar 22 cm. Untuk lubang yang ketiga dengan kedalaman 16 cm, jarak pancar airnya adalah 25 cm. Dan untuk nomor lubang yang keempat, ada lubang yang terakhir dengan kedalaman 21 cm. Jarak pancaran airnya adalah 27 cm. Kesimpulan yang saya buat dari ini adalah dari praktikum di atas dapat kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatis ini sangat berpengaruh, dan didapati bahwa tekanan hidrostatis ini semakin besar kedalaman atau ketinggian, maka akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. Oke, di sini akan saya lanjutkan tentang contoh insiden dari tekanan hidrostatis. Seperti kabar hangat-hangat ini, KRI Nanggala tenggelam pada kedalaman 850 meter. Ini merupakan contoh insiden adanya tekanan hidrostatis. Oke, selanjutnya, kita dapat berenang maupun menyelam dalam kedalaman 10-30 meter. Mengapa kita hanya sampai 10-30 meter? Karena bisa saya terangkan bahwa manusia itu sendiri hanya dapat menahan kedalaman tekanan hidrostatis sebesar 3 atm, atau itu setara dengan 30 meter. Oke. Kapal Nanggala ini sendiri hancur atau ditemukan pada kedalaman 850 meter. Yaitu jika perhitungannya kita dapat sebutkan seperti ini. Yaitu Rho tadi adalah massa jenis air, besarnya adalah 1000 km per 1000 kg per meter 43 dikalikan 10 ini adalah gravitasi, hanya adalah 850, hanya adalah ketinggian atau kedalaman, sehingga saya dapat sebutkan yaitu 8.500 Newton per meter pangkat 2 atau setara dengan 85 atm. Dengan begitu, ini menjadi salah satu alasan kenapa awak kapal selam tidak dapat begitu saja keluar dalam keadaan darurat, karena berenang dalam air laut di kedalaman lebih dari 800 meter, hal itu memungkinkan manusia untuk hidup. Mungkin bisa saya ilustrasikan seperti kepala kita itu diinjak seperti 100 ekor gajah. Oke, selanjutnya saat air itu masuk ke dalam kapal selam, kurang dari hitungan detik, gendang telinga akan pecah dan paru-paru akan termampatkan, menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa, lalu pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur. Ini kenapa awak kapal dari Nanggala, kapal Nanggala itu tidak ada yang selamat, karena tekanan yang diberikan itu terlalu besar untuk diterima manusia. Sudah saya sebutkan sendiri, manusia hanya bisa menahan 3-4 atm. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Untuk kekurangan dan kesalahan dalam materi maupun kata saya mohon minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.